Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Meskipun serangan pedang ini tidak memotong cangkang penyu emas, cahaya pada cangkang emas menjadi jauh lebih redup dan bahkan memiliki sedikit getaran. Paragon Strike adalah salah satu yang memiliki hit rate 100% dan ini membuat King Sui sangat bersemangat. Lebih jauh lagi, kehebatannya tampaknya lebih kuat dari yang dibayangkan. Paragon Strike sepertinya mirip dengan serangan yang bisa mengabaikan pertahanan tertentu. Itu karena dengan hak, tidak mungkin kekuatan ini bisa mengalahkan penyu emas besar itu ke negara bagian ini. Tanaman merambat iblis yang haus darah terus membungkus dan menyerang penyu ki asal emas, perlahan-lahan menghabiskan energinya. King Sui tidak memanggil babi pemburu harta karun tetapi malah menggunakan 9 hukum istana dan bala bantuan lainnya untuk meningkatkan tingkat penipisan kura-kura tersebut. Dia tahu bahwa mereka tidak bisa membiarkan kekuatan mereka terkuras pada tingkat seperti itu. Saat ini, King Sui menggunakan beberapa teknik pertempuran untuk meningkatkan tekanan, mengendalikan tanaman merambat iblis yang haus darah. 5 elemen teknik pemurnian ilahi benar-benar adalah surga yang menentang keberadaan. Sepertinya ada kebutuhan baginya untuk juga mengolah elemen lainnya. Mereka mungkin terbukti sangat kuat di fase selanjutnya. Pedang emas. Ini adalah serangan paling tajam. Duar. King Sui terus menebaskan pedang emas ke arah penyu emas besar itu tanpa henti. Dengan sekejap, pedang emas mengeluarkan suara yang tajam tapi tidak ada perubahan pada penyu emas besar itu sama sekali. King Sui tidak terkejut. Dia akan terkejut jika dia bisa menembus cangkang origin ki penyu emas tersebut. Dia sedang menunggu waktu yang tepat. Selama periode waktu ini, hukum melahap dan tanaman merambat iblis yang haus darah keduanya telah meningkatkan penipisan lawan tanpa henti. Penipisan oleh formasi sudah beberapa kali atau bahkan 10 kali dari tingkat penipisan normal dalam pertempuran. Saat ini, itu bahkan lebih menakutkan dan mereka tidak akan bisa bertahan lama. Tanaman merambat besar yang haus darah berwarna merah darah dan sangat tebal sehingga tampak seperti pohon besar yang menjulang tinggi ke langit. Namun, lonjakan darah tampak sangat menakutkan. Saat itu terus menyerang tanpa henti, perasaan dan dampak visual yang diberikannya membuat King Sui merasa sangat bersemangat. Itu adalah perasaan bahwa begitu sesuatu terjerat oleh tanaman merambat iblis yang haus darah, itu bisa melupakan tentang pernah membebaskan dirinya sendiri. Orang-orang yang membentuk formasi sangat cemas sekarang. Tingkat di mana origin ki mereka habis membuat mereka merasa bingung. Dengan tanaman merambat iblis haus darah yang menjerat mereka, mereka sudah memasuki keadaan putus asa. Formasi 8 trigram penyu emas hanya bisa bertahan tidak lebih dari 30 menit. Kehebatan formasi itu begitu kuat sehingga bisa meningkatkan kemampuan mereka berkali-kali. Namun, kelemahan yang paling terkenal adalah bahwa hal itu tidak dapat dipertahankan untuk waktu yang lama. Setelah formasi penyu emas 8 trigram ditembus, maka mereka harus menghadapi King Sui dan tanaman merambat iblis yang haus darah seperti mereka. Tanaman merambat iblis yang haus darah juga dianggap sebagai serangan energi roh. Booming. Dengan suara yang keras, penyu emas itu meledak. Tanpa perlindungan dari formasi penyu emas 8 trigram, orang-orang ini semua terjerat oleh tanaman merambat iblis yang haus darah. Beberapa orang yang sudah dalam kondisi lemah pada awalnya baru saja meninggal dan menghilang. Di tengah banyak tangisan kesakitan, keheningan terjadi. Hanya beberapa orang yang agak kuat masih bisa bertahan dengan manifestasi armor binatang iblis. Ayo, katakan, mengapa kalian di sini untuk membunuhku? King Sui bertanya sambil tersenyum dingin. Senyuman dinginnya membuatnya tampak seperti iblis bagi musuhnya. Kami sangat meremehkanmu. Tapi, akan lebih banyak orang yang datang untuk membunuhmu. Setelah mengatakan itu,
Seorang lelaki tua itu menyerah untuk melawan dan tanaman merambat iblis yang haus darah langsung menembusnya. Orang-orang yang tersisa bahkan tidak bertahan untuk waktu setengah dupa untuk dibakar sebelum mereka semua berubah menjadi genangan darah yang besar, diserap oleh tanaman merambat iblis yang haus darah. Semuanya menjadi sunyi, tidak meninggalkan apapun. King Sui bahkan tidak mendapatkan setetes darah pun padanya. Setelah dia menepuk tangannya dan hendak menunduk, Ye Huang Guwu dan Yuan Shu datang. Mereka adalah orang-orang dari klan Yelang, ucap Ye Huang Guwu. King Sui juga menebaknya dan kemudian tersenyum, tidak peduli siapa mereka, selama mereka berani datang, aku akan membuat mereka menghilang selamanya. King Sui, apa kamu tidak berencana mengambil inisiatif untuk menyerang mereka? Ye Huang Guwu tersenyum dan bertanya. King Sui menggelengkan kepalanya dan berkata, saat ini, kita hanya bisa menyambut kedatangan mereka. Kita asing di ibu kota benua ini, dan ada banyak orang yang tidak menyukai saya. Aku tidak ingin kabur dan menyerang mereka, tapi, jika mereka datang, aku tidak akan membiarkan mereka lolos. Ye Huang Guwu tersenyum, pemuda ini sekarang sudah dewasa dan tahu apa itu toleransi. King Sui tercengang dan menariknya, menamparnya sekali di pantat indah yang bulat dan gagah itu. Suara renyah sangat jelas di langit malam yang sunyi dan Yuan Shu tersipu meskipun dia hanya berdiri di samping. Ye Huang Guwu juga merasa cemas dan menggigit bibir bawahnya saat dia melihat King Sui dengan mata indah berkabut. Tidak bisakah kau memberiku wajah? Saudari Su masih ada. Kalau begitu ayo kembali ke kamar sebentar, ucap King Sui menyeringai. Wajah Ye Huang Guwu semakin memerah dan dia keluar dari genggaman King Sui dan meraih tangan Yuan Shu saat dia berkata kepadanya, kami akan kembali dulu. Kamu harus kembali untuk istirahat lebih awal juga. Tidak ada klan yang bisa tetap tenang setelah kehilangan lebih dari 10 pembudidaya Dewa Semu. Oleh karena itu, mudah bagi King Sui untuk mengetahui siapa yang telah mengambil tindakan terhadapnya tadi malam. Dia hanya perlu bertanya sedikit. Klan Yelang. Aula masakan kekaisaran dibuka untuk bisnis dan peraturan ditetapkan sekali lagi. Akan ada 1 hari dalam setiap 10 hari di mana perawatan medis gratis akan diberikan. Peraturan unik Imperial Cuisine Hall masih tersebar dengan cepat. Karena ada produk terbatas, mereka tidak disiapkan untuk dijual ke publik dan hanya pelanggan dari Imperial Cuisine Hall yang bisa membelinya. Pelanggan Imperial Cuisine Hall harus membayar biaya tahunan tetapi tidak dengan uang. Pembayaran akan dilakukan melalui batu mulia, jamu, barang langka dan hal lainnya. Saat ini, King Sui juga sangat membutuhkan tanaman obat. Namun, operasi untuk Imperial Cuisine Hall tidak berjalan semulus yang diharapkan. Saat ini, bisnisnya tidak dianggap bagus. Ada kekuatan tak terlihat yang menyebabkan banyak orang menjauh dari aula masakan kekaisaran. Inilah yang dirasakan King Sui. Dia tidak tahu apakah itu peraturan yang dimiliki Balai Masakan Kekaisaran yang telah membuat takut orang-orang. Terlepas dari apakah bisnis sedang suram, King Sui tidak peduli. Jika itu emas, cepat atau lambat akan bersinar. Dia tidak khawatir. Suatu hari, seorang lelaki tua muncul bersama pria berlemak di sampingnya. Dibandingkan dengan bagaimana dia hari sebelumnya, lemaknya sudah jauh lebih tipis. Ling Hu Tui, orang tua itu berpakaian sederhana tetapi ada rasa prestise yang datang darinya. Dia tersenyum dan memasuki Imperial Cuisine Hall bersama dengan Ling Hu Tui, alkemis ajaib. Ketika Ling Hu Tui melihat King Sui, dia menyapanya dengan gembira. King Sui tersenyum dan berjalan. Bolehkah saya bertanya apakah kalian berdua di sini untuk mencari pengobatan atau untuk sesuatu yang lain? Jika Anda di sini untuk mencari perawatan, maka Anda harus menjadi pelanggan dari Imperial Cuisine Hall. Pelanggan, Ling Hu Tui tercengang. Itu karena King Sui bertindak seolah-olah dia tidak mengenalinya. Ling Hu Tui hanya bisa melihat orang tua itu dan tersenyum pahit. Mata lelaki tua itu berkilau ketika dia melihat King Sui dengan tatapan seolah-olah dia sedang melihat potongan batu giok terindah di dunia. Dia tersenyum lembut dan berkata,
bolehkah saya bertanya persyaratan apa yang harus dipenuhi seseorang untuk menjadi pelanggan Imperial Cuisine Hall? King Sui mengeluarkan seluruh daftar ramuan obat serta berat dan usia yang dibutuhkan. Orang tua itu tersenyum, mengeluarkan kantong sutra interspatial dan menyerahkannya kepada King Sui. Coba lihat dan lihat apakah barang-barang di sini sudah cukup. King Sui bahkan tidak memeriksanya sebelum dia menyimpannya. Sudah cukup. Ling Huyu berterima kasih pada tabib ajaib karena telah menyelamatkan Tuyer. Meskipun klan Ling Hu tidak sehebat itu, kami tahu bahwa kami harus membalas kebaikan yang telah diberikan kepada kami. Orang tua itu tersenyum ketika dia melihat King Sui. King Sui tersenyum lembut dan menggelengkan kepalanya. Meskipun saya sering memberikan perawatan sebagai ganti beberapa kondisi, saya memiliki cara saya dalam melakukan sesuatu. Jika saya membutuhkan bantuan pasien untuk sesuatu, saya akan memberitahu orang tersebut sebelum memberikan perawatan. Jika saya tidak mengatakan apa-apa sebelumnya, saya tidak akan meminta bayaran untuk pengobatannya. Bukankah ini karena kamu mencoba menangkap ikan yang lebih besar? Ling Huyu tersenyum dan berkata, apakah saya perlu melakukan itu? Aspirasi saya tidak ada di benua Phoenix Menari. King Sui menghela nafas dan berkata, pernyataannya membawa banyak pengaruh. Berapa banyak orang yang berani mengatakan bahwa mereka tidak terlalu memikirkan benua Phoenix Menari. Ini benar-benar arogan. Namun, Ling Huyu memiliki perasaan aneh bahwa pemuda ini sepertinya tidak sedang bercanda. Namun, sebagian besar dari dirinya masih tidak percaya. Bagaimanapun, kata-kata ini seperti fantasi. Karena cita-citanya untuk tidak berada di benua Phoenix Menari berarti level benua Phoenix Menari rendah dan areanya kecil. Dia ingin berkembang di tempat yang lebih besar. Maka, hanya akan ada satu tempat, benua Haohan. Saya berasumsi bahwa tabib ajaib King sudah sadar bahwa orang yang menyerang Anda adalah klan Yelang. Aku ingin tahu apakah kamu membutuhkan bantuan klan Ling Hu. Ling Huyu memandang King Sui dan berkata perlahan, tidak untuk sekarang, namun, saya ingin mengetahui beberapa informasi. Maukah Anda membantu saya? Ucap King Sui tersenyum. Tentu saja, aku bisa memberitahumu semua yang aku tahu. Apakah organisasi tarian Phoenix sangat besar? Klan Ling Hu juga harus menjadi bagiannya, kan? King Sui selalu ingin tahu tentang kelompok ini. Ling Huyu ragu-ragu sejenak sebelum berkata, ini sangat besar. Sepertiga kekuatan di ibu kota benua adalah bagian darinya. Klan Ling Hu juga, sepertiga tidak mengacu pada sepertiga dari populasi di ibu kota benua tetapi tentang kekuatan. Kekuatan tentara bukan pada jumlah mereka, tetapi kualitasnya. Oleh karena itu, ada beberapa orang yang dapat melawan lebih dari 1 juta atau bahkan puluhan juta orang. Apakah organisasi tarian Phoenix dikendalikan oleh satu kekuatan atau oleh banyak? King Sui merasa bahwa klan Ling Hu harus bisa memberinya jawaban yang akurat. Jika tidak, dia harus menunggu untuk berkunjung ke klan Dongye di masa depan. Organisasi tarian Phoenix seperti sekte dengan banyak klan di dalamnya. Klan yang kuat dapat mengambil posisi penting seperti kustodian dan tetua. Namun, bahkan klan yang bertanggung jawab atas seluruh pasukan harus mengajak semua orang untuk berdiskusi sebelum membuat keputusan. Lagi pula, klan yang mengontrol organisasi tarian Phoenix tidak bisa melawan seluruh kelompok sendirian. King Sui akhirnya mengerti. Dia tersenyum dan berkata, bagaimana klan Dongye dibandingkan dengan klan Ling Hu? Klan Ling Hu sedikit lebih lemah tetapi kedua klan memegang posisi sesepuh dalam kelompok. Ling Huyu memikirkannya dan berkata, mata King Sui berbinar, maka itu bagus. Saya ingin bertanya tentang seseorang. Sebelumnya, seseorang telah menyarankanku untuk mencari klan Dongye. Saya ingin bantuan Anda. King Sui tersenyum, mengeluarkan gambar Yan Song Yue dan meletakkannya di atas meja. Wajah Ling Huyu tiba-tiba berubah menjadi sangat aneh dan dia memandang King Sui untuk waktu yang sangat lama. Kamu seharusnya memiliki hubungan yang sangat dekat dengan orang ini, kan? Ucap orang tua itu. King Sui tidak menyangkal ini tetapi juga tidak banyak bicara. Dia hanya mengangguk.
Saya tidak tahu banyak, hanya saja banyak orang yang memanggilnya Yandi. Dia eksistensi yang kuat di benua naga melonjak. Saya tidak tahu detailnya. Ling Huyu memandang King Sui dan berkata, tersenyum. Yandi, King Sui tercengang. Apakah ini namanya atau bagaimana orang lain memanggilnya? Benua naga melonjak, bagaimana benua naga melonjak dibandingkan dengan benua Phoenix yang menari? Mereka bilang naga melambung dan burung Phoenix menari, keduanya seharusnya hampir sama. Terima kasih telah memberitahuku ini, King Sui mengucapkan terima kasih yang tulus. Sama-sama, tapi hubungan antara benua naga melonjak dan benua Phoenix yang menari tidak baik. Karena itu, aku tahu, jangan khawatir, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Ucap King Sui menghela nafas. Dia akhirnya mendapat kabar tentang dia. Ini juga dianggap sebagai terobosan. Dia awalnya mengira bahwa pria itu berada di benua Haohan yang luas dan tak berujung itu. Lebih baik dia berada di benua naga melonjak. Akan lebih mudah baginya. Tuan tua, saya punya pertanyaan lain untuk ditanyakan. Sejak King Sui menemukan seseorang yang mengetahui banyak hal, dia tidak bisa tidak ingin bertanya lebih banyak. Tidak perlu sungkan, silakan, selama itu yang saya tahu, saya akan memberitahu Anda, kata Ling Huyu, menjadi sangat ramah. Aku ingin tahu tentang situasi istana Raja Iblis. King Sui sedikit ragu-ragu sebelum bertanya. Istana Raja Iblis. Ling Huyu sekali lagi melihat ke arah King Sui dengan aneh. Dia tahu bahwa King Sui pasti tidak akan bertanya tentang hal-hal tanpa alasan sama sekali. Karena dia menanyakan ini, dia pasti punya hubungan. Namun, bagaimana dia berhubungan dengan istana Raja Iblis? Jelas bahwa dia bukanlah musuh. Mungkinkah dia berteman, keluarga? Pada saat itu, Ling Huyu tidak bisa mengambil keputusan. King Sui sepertinya telah melihat keraguan Ling Huyu dan berkata, tersenyum, Tuan, Anda hanya perlu mengatakan yang sebenarnya. Ling Huyu mengangguk, Istana Raja Iblis adalah salah satu dari 4 kekuatan jahat dan berakhir pahit dengan kekuatan benar itu. Istana Raja Iblis terletak di persimpangan antara 3 benua dan wilayah mereka meluas ke banyak area di setiap benua. Ling Huyu tidak banyak bicara tetapi memberikan jawaban paling umum saat dia melihat ekspresi King Sui. Apakah Phoenix Dance Organization bermusuhan dengan Istana Raja Iblis? Setelah King Sui menanyakan ini, dia menyadari bahwa pertanyaannya agak bodoh. Kita harus. Itu karena keyakinan organisasi tarian Phoenix adalah menjadi benar, Ling Huyu berkata dengan lembut. Saya ingin tahu apakah Istana Raja Iblis benar-benar salah satu dari pengaruh jahat yang akan melakukan semua jenis kejahatan. Saat ini, King Sui bahkan tidak tahu jawaban apa yang dia inginkan ketika dia menanyakan ini. Tidak ada perbedaan yang jelas antara keadilan dan kejahatan. Mereka yang berada di jalan kejahatan tidak mungkin membunuh semua orang yang mereka lihat juga. Orang-orang jahat juga membutuhkan alasan untuk membunuh. Kebenaran dan kejahatan hanyalah relatif. Bisa jadi bagi orang-orang dari Istana Raja Iblis, pengaruh yang benar hanyalah orang munafik dan bahkan lebih buruk dibandingkan dengan kekuatan jahat itu. Oleh karena itu, sebenarnya tidak ada perbedaan yang jelas antara yang baik dan yang buruk. Hanya ada musuh dan pembalasan. Ling Huyu tersenyum dan menatap King Sui. King Sui juga tersenyum. Kamu benar-benar bijaksana. Apakah tidak ada kekuatan di 3 benua yang dapat memusnahkan mereka? Harus ada kebaikan dan kejahatan di dunia ini. Ini adalah keseimbangan. Tidak peduli seberapa damai zamannya, masih akan ada kejahatan. Tidak peduli seberapa kaya sebuah kota, akan ada orang yang miskin. Ada kekuatan baik dan jahat di setiap level dan mereka masing-masing memiliki cara untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, keberadaan mereka sendiri sesuai dengan hukum dunia. King Sui mengangguk. Dia sangat setuju dengan apa yang dikatakan orang tua ini. Di tempat lain, di aula klan Yelang, seorang lelaki tua, yang seperti singa, muncul dengan ekspresi yang sangat suram. Yelang Qianyuan merendahkan diri di hadapannya, dilanda teror.
Klan tersebut telah kehilangan lebih dari 10 dewa semu dan bagi klan Yelang, seolah-olah mereka telah kehilangan lengan. Bagaimana mungkin orang tua itu tidak marah? Yelang Qianyuan adalah orang berdosa. Yelang Qiankun berdiri di belakang, tetap diam. Dia memasang ekspresi sangat sedih. Dia telah mengingatkan mereka berulang kali sebelumnya, mencoba menghentikan mereka. Namun, bertahun-tahun superioritas dan arogansi yang mereka rasakan telah membutakan mata mereka. Kali ini, klan Yelang akan menghadapi kesengsaraan terbesar mereka. Bahkan jika mereka memanfaatkan kekuatan seluruh klan mereka untuk memusnahkan King Sui, apa gunanya itu? Klan Yelang akan mendapat pukulan telak dan mereka mungkin akan dimusnahkan oleh kekuatan lain dan menghilang ke dalam sejarah. Mereka bahkan mungkin akan dimusnahkan oleh pemuda itu sendiri. Orang tua di atas memahami ini dengan baik dan sekarang sangat marah. Dia memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Jika saya tidak menyingkirkan anak itu, saya tidak akan bisa tetap tenang. Ini akan mengakibatkan saya tidak dapat mencapai terobosan juga. Orang tua itu sangat marah. Ketika Yelang Qiankun mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu, dia menghela nafas sekali lagi. Meskipun tidak keras, banyak orang di aula mendengarnya, termasuk lelaki tua itu. Qiankun, apa yang kamu keluhkan? Orang tua itu sekarang sedikit menyesal. Saat ini, dia merasa junior ini lebih dapat diandalkan dibandingkan dengan Yelang Qianyuan. Inilah saatnya bagi mereka untuk melindungi perkembangan klan, oleh karena itu, dia merasa bahwa Yelang Qiankun lebih cocok untuk pekerjaan itu. Namun, dia sepertinya terlalu pemarah sebelumnya. Tuan tua, dengan Anda di sekitar, klan Yelang akan dapat berkembang dengan damai dan cepat. Tidak akan ada masalah bagi klan Yelang untuk mencapai ketinggian baru. Jika sesuatu terjadi padamu, maka itu benar-benar akhir dari klan Yelang. Yelang Qiankun tidak lama menahan reservasi dan langsung ke intinya. Apa yang dia katakan agak berani dan banyak orang di aula merasa gelisah. Di saat yang sama, mereka juga mengagumi keberanian Yelang Qiankun. Alasan lainnya juga karena Yelang Qiankun benar-benar berpikir demi klan Yelang. Orang tua itu tidak melepaskan atasannya dan tetap diam. Dia telah hidup sangat lama dan telah belajar menerima banyak hal dalam hidup. Menunduk dari posisi tinggi adalah sebuah sikap. Saat ini, klan Yelang telah mencapai posisi di mana sulit bagi mereka untuk kembali. Qiankun, lalu apa yang kamu usulkan agar kita lakukan? Untuk menerima kemunduran ini begitu saja. Orang tua itu sekarang sudah tenang. Tuan tua, prestasi masa depan pasangan muda itu bukanlah sesuatu yang bisa diraih oleh klan Yelang. Saya tidak mencoba dengan sengaja menjatuhkan klan Yelang kita. Tidak perlu waktu lama, bahkan 3-5 tahun. Tuan tua, bahkan jika kita tidak bisa menjadikan dia teman, kita tidak boleh bermusuhan dengannya, ucap Yelang Qiankun dengan sungguh-sungguh. Klan Yelang terlalu dangkal. Saya sudah tua sekarang. Qiankun, klan Yelang akan ditinggalkan untuk Anda kendalikan. Anda akan mengambil keputusan untuk masalah apapun tentang klan. Kecuali jika klan menghadapi situasi hidup dan mati, jangan datang dan ganggu saya. Dengan itu, orang tua itu menghilang. Yelang Qiankun tidak merasa terlalu senang. Dalam klan besar, hal seperti ini sangat umum. Dia sudah sangat kecewa dengan klan Yelang. Keamanan yang telah mereka nikmati selama bertahun-tahun telah menyebabkan mereka kehilangan kewarasan. Jika bukan karena ini, klan Yelang tidak akan harus mengorbankan lebih dari 10 dewa semu untuk apa-apa. Itu masih belum terlambat. Semakin lama mereka berhenti, semakin sulit bagi mereka untuk menyelamatkan situasi. Untungnya, Yelang Qianyuan tidak menonjolkan diri dalam operasi ini. Meskipun ada orang yang tahu bahwa itu adalah klan Yelang, jumlah mereka tidak banyak. Namun, dia khawatir King Sui akan menanggung permusuhan terhadap mereka dan mengambil inisiatif untuk mencari masalah bagi klan Yelang. Menggosok kepalanya, Yelang Qiankun menuju keluar. Keesokan harinya, yang mengejutkan King Sui adalah bahwa Yelang Qiankun telah menjadi pelanggan aula masakan kekaisaran.
Ini adalah satu-satunya orang dari klan Yelang yang masih ingin diajak bicara oleh King Sui. Dia bahkan tidak ingin melihat anggota lain dari klan Yelang. Jika bukan karena Tianhe Renmo, King Sui mungkin akan membunuh Yelang Wuji sebelumnya. Namun, dia ingin meninggalkan Yelang Wuji untuk Tianhe Renmo. Klan Yelang dimaksudkan untuk menurun. King Sui bukanlah orang yang akan membiarkan dirinya diganggu. Fakta bahwa dia tidak berencana untuk mengambil tindakan sekarang tidak berarti dia tidak akan melakukannya di masa depan. Dia tidak keberatan membayar mereka kembali untuk apa yang telah mereka lakukan padanya. Yelang Qiankun adalah orang yang pintar dan tidak mencoba membicarakan King Sui tentang apapun. Itu karena saat ini, King Sui belum mengatakan bahwa dia akan melakukan apapun. Dia hanya bisa mengambil tindakan praktis dan menggunakan waktu untuk menetralkan pikiran King Sui terhadap klan Yelang. Dia sebelumnya telah berjanji pada King Sui bahwa dia akan memberi aula masakan kekaisaran lingkungan yang baik dan sekarang mulai mengerjakan ini. Peraturan klan Yelang juga lebih ketat sekarang. Ini terutama benar jika anggota yang lebih muda bertindak arogan, mereka akan ditangkap dan ditangani dengan kasar. Namun, semua ini bukan urusan King Sui. Dia tidak berminat untuk peduli dengan apa yang mereka lakukan. Banyak orang sekarang merasa bahwa Imperial Cuisine Hall tidak sederhana karena kunjungan dari klan Linghu serta apa yang telah dilakukan klan Yelang untuk mereka. Dalam waktu beberapa hari, reputasi Balai Masakan Kekaisaran sekarang lebih kuat. Itu karena Linghu Tui, seperti namanya, telah mengalami transformasi. Tubuhnya, yang sebelumnya gemuk, sekarang telah benar-benar pulih menjadi seperti jenius nomor 1 Linghu Clan di masa lalu. Dia telah mendapatkan kembali kemampuannya juga. Semua orang tahu bahwa ini semua berkat tabib ajaib aula masakan kekaisaran. Hal lain adalah bahwa wewangian yang keluar dari Imperial Cuisine Hall sangat bagus sehingga beberapa orang terdorong untuk menerobos masuk dan mengambil barang-barang itu sendiri. Sayang sekali tempat itu tidak bisa dimasuki sembarang orang. Hanya orang-orang dengan kartu tamu yang diberikan oleh Imperial Cuisine Hall yang bisa masuk dan yang masuk hanya orang itu sendiri. Aromanya secara alami berasal dari hal-hal seperti Jades Tiamat Bun. Ketika King Sui keluar, dia terkejut menemukan seorang anak kecil dengan pakaian compang-camping. Anak itu duduk di sudut dekat pintu dan tertidur. King Sui tercengang. Anak ini tampaknya baru berusia sekitar 3 tahun dan mengenakan pakaian robek dan compang-camping. Anak itu sangat kurus dan lemah. King Sui berjalan perlahan. Anak itu berambut sangat panjang dan tampak pucat. Namun anak itu memiliki ciri-ciri yang indah. Itu adalah seorang gadis. Seolah merasakan ada seseorang di sekitar, gadis itu membuka sepasang matanya yang besar. Mereka sangat jelas tetapi tampaknya sangat tersesat. Ada kotoran di wajah kecilnya yang pucat. "Nak, di mana ibumu?" King Sui berjongkok dan bertanya dengan lembut. Gadis itu menggelengkan kepalanya dengan lembut dan matanya tampak semakin bingung. Namun, dia tidak menangis. Tatapannya akan menarik hati seseorang. Perut gadis itu menggeram keras dan dia secara refleks menyentuh perutnya, menggerakkan hidungnya dan kemudian melihat ke arah Imperial Cuisine Hall. Gadis itu mengedipkan matanya yang besar saat dia melihat King Sui. King Sui juga mendengar suara perutnya yang menggeram dan dengan cepat mengeluarkan 2 roti Jades Tiamat Buns yang panas, menyerahkannya padanya. Dia masih anak-anak dan dia bahkan belum pada usia di mana dia bisa mengingat banyak hal. Gadis itu mengambil roti dan mulai memakannya dengan gigitan besar. Namun, tindakannya tidak tampak tiba-tiba tetapi hanya membuat orang merasa kasihan padanya. Saat itu, Ye Huang Guwu keluar dan berjongkok di samping King Sui. Dia melihat ke arah gadis kecil itu dan matanya menjadi semakin cerah. "King Sui, lihat betapa mudanya dia. Dia pasti telah dipisahkan dari ibunya. Mengapa kita tidak membawanya? Aku akan punya anak seperti itu." King Sui tersenyum dan berkata, "Baiklah." Ye Huang Guwu tidak mempermasalahkan bahwa gadis kecil itu kotor dan hanya menggendongnya. Yang aneh adalah gadis kecil itu tampaknya juga tidak mempermasalahkan Ye Huang Guwu.
King Sui juga merasa tidak berdaya. Dengan fisik Ye Huangguo, tidak mudah baginya untuk mendapatkan seorang anak. Dia berdiri di sana untuk waktu yang sangat lama sebelum dia kembali, menuju ke lantai tertinggi dan berjalan ke kamar Ye Huangguo. Ye Huangguo dan gadis itu telah membersihkan diri dan mengenakan satu set pakaian baru. Gadis itu tampak seperti boneka kristal yang indah. Ye Huangguo dan Yuan Shu sedang bermain dengannya. Gadis itu hanya tersenyum tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. King Sui merasa ada yang tidak beres dan memeriksa denyut nadinya. Dia lahir tanpa meridian suara. King Sui, bagaimana? Dia baik-baik saja. Hanya saja dia tidak bisa bicara. Dia tidak akan pernah bisa bicara. Mendengar kata-kata King Sui, Ye Huangguo tercengang saat dia melihat gadis cantik ini dengan linglung. Meskipun dia sangat cantik, dia tidak dapat berbicara selamanya. Ye Huangguo merasa bahwa langit terlalu tidak adil. Meskipun dia sendirian tanpa ada yang bisa diandalkan, mengapa dia masih harus menjadi seorang bisu? Bukan karena Ye Huangguo membencinya. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan King Sui, yang dia rasakan lebih adalah belas kasihan. Dia mengusap kepala gadis itu. Ketika King Sui melihat ekspresi Ye Huangguo, dia tahu bahwa selama orang tua kandung gadis itu tidak muncul, Ye Huangguo akan memperlakukannya sebagai putri kandungnya. Meskipun dia tidak memiliki meridian suara, dia sangat kuat dalam aspek lain. Anda memenangkan beberapa, Anda kehilangan beberapa. Dan untuk diambil oleh Wuwu kecil sebagai putrimu, ini sudah dianggap sebagai berkah besar untuknya. Apa, putriku? Di masa depan, dia akan menjadi putrimu juga. Anda tidak diperbolehkan untuk tidak menyukainya, ucap Ye Huangguo dengan marah. Tentu saja, bukannya aku belum pernah mengadopsi anak sebelumnya. Anak tertua saya yang telah kuadopsi sudah berusia 20-an, King Sui tersenyum dan berkata. Ye Huangguo tertegun sesaat sebelum dia tersenyum. Meskipun dia sekarang sangat dekat dengan King Sui dan tahu bahwa dia memiliki sejumlah istri, dia tidak tahu bahwa dia memiliki anak yang bukan miliknya. Dia juga tidak tahu berapa banyak anak yang dia miliki dan hanya tahu bahwa dia memiliki anak. Oh benar. Berapa banyak anak yang kamu miliki sekarang? Ye Huangguo meminta King Sui duduk di satu sisi sementara gadis itu duduk di antara dirinya dan Yuan Shu. Termasuk ini, saya punya 11, King Sui tersenyum dan berkata. Baiklah, beri nama gadis ini. Ye Huangguo memikirkannya dan berkata. Kami akan memanggilnya King Jun. King Sui memikirkannya dan menjawab. Ye Huangguo tersenyum, baiklah. Ini putri kita, Anda harus memberinya beberapa hadiah. King Sui mengeluarkan serangkaian barang yang sama dengan apa yang dia berikan kepada anak-anaknya yang lain. Dia berjongkok di depan gadis itu dan menempatkannya di hadapannya. Ada juga gelang kecil dan kunci panjang umur yang dia bantu untuk dipasang padanya. King Jun memandang King Sui dengan mata besar dan senyum bahagia muncul di wajah kecilnya yang indah. Di usianya, akan ada beberapa anak yang mungkin masih menyimpan beberapa ingatan samar tetapi kebanyakan anak tidak akan dapat mengingat hal-hal yang telah terjadi pada usia ini. Sebelumnya, King Sui memberitahu Ye Huangguo bahwa seseorang akan memenangkan sebagian dan kehilangan sebagian. Meskipun dia kehilangan kemampuannya untuk berbicara, dia kuat dalam aspek lain. Dia memiliki bakat yang kuat, ingatan yang kuat dan struktur tulang yang bagus. King Sui, bisakah gadis itu dirawat? Ye Huangguo terlihat sangat bahagia saat melihat King Sui mengeluarkan begitu banyak hal. Dia awalnya takut King Sui tidak akan menyukai gadis itu. Saya tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu sekarang. Dia lahir tanpa meridian suara dan itu tidak akan berguna bahkan jika Anda menggunakan pil obat yang dapat menghidupkan kembali orang mati. Karena dia dilahirkan tanpa itu sejak awal. Ye Huangguo adalah wanita yang pintar dan tidak banyak bicara. Dia sudah tahu jawabannya. Jika bahkan King Sui tidak dapat merawat kondisinya, maka tidak ada yang bisa. Dia merasa bahwa gadis ini telah ditinggalkan. King Sui memandang Ye Huangguo.
Wanita ini telah menunjukkan terlalu banyak kasih sayang keibuan akhir-akhir ini, namun, dia suka melihat sisi baiknya. Ketika dia bersama dengan gadis itu, dia terlihat sangat cantik. King Sui tidak pernah berharap memiliki begitu banyak anak, terlepas dari apakah mereka adalah darahnya atau sebaliknya. Namun, King Sui benar-benar bisa memperlakukan mereka semua sama. Itu seperti bagaimana Luan Luan dan Yu Chang diperlakukan tidak berbeda dari anak-anak King Sui sendiri. Seiring waktu berlalu, setengah bulan berlalu. Selama periode waktu ini, King Sui telah kembali ke King Clan sekali. Ye Huang Guwu juga pernah kembali ke benua Kerbau Barat. Namun, keduanya hanya bertahan selama 3 hari. Ye Huang Guwu telah merindukan gadis itu dan kembali dengan sangat cepat sementara King Sui mengkhawatirkan Ye Huang Guwu dan Yuan Shu. Selama setengah bulan ini, Ye Huang Guwu dan King Jun benar-benar seperti ibu dan anak, tetap bersama sepanjang waktu terlepas dari apakah mereka hidup, makan atau tidur. Itu membuat King Sui kesulitan bahkan jika dia ingin menghabiskan waktu yang lebih intim dengan Ye Huang Guwu. Meskipun King Jun tidak dapat berbicara, frekuensi senyum di wajahnya meningkat. King Sui juga mulai mencoba berkomunikasi dengannya melalui bahasa isyarat dan juga mengajarkan kata-katanya. Meskipun gadis itu tidak memiliki meridian suara, dia bisa mendengar. King Sui akan menghabiskan waktu bersamanya setiap hari untuk mengajar bahasa isyaratnya, mempelajari kata-kata, dan berhitung. Setiap kali Ye Huang Guwu melihat King Sui dan gadis itu belajar bersama dengan bahagia, dia merasa sangat bahagia. Meskipun tidak ada suara tawa, dia bisa melihat senyum tenang gadis itu dan wajah kecil gadis itu adalah salah satu yang bisa menimbulkan perasaan kasihan. Pada hari ini, King Sui baru saja keluar dari alam Valet Jade Immortal untuk sementara waktu ketika dia mendengar keributan di luar. Dia mengerutkan kening dan menuju keluar. Cepat keluarkan dia. Kondisi tuan tua kita tidak bisa ditunda. Jika tidak, kalian tidak akan bisa dimintai pertanggungjawaban untuk ini. Maaf, tolong tunjukkan kartu tamu Anda, ucap penanggung jawab dari Imperial Cuisine Hall dengan sopan. Kartu tamu, apa itu? Pria itu bertanya dengan bingung. The Imperial Cuisine Hall tidak terbuka untuk umum. Hanya mereka yang memiliki kartu tamu yang dapat menerima perawatan. Kalau begitu cepat beri aku kartu tamu, kata pria itu dengan cemas. Maaf, semua kartu tamu diberikan secara pribadi oleh tabib ajaib. Saya juga tidak punya. Saya tidak peduli lagi. Panggil dia di sini. Katakan bahwa Ceklan memintanya untuk datang. Maafkan saya, tanpa kartu tamu, tabib ajaib tidak akan bertemu dengan Anda. Tolong kembali, hancurkan tempat ini. Aku tidak percaya kalau dia tidak akan keluar. Pria itu berteriak dengan keras. Celang, ini adalah Imperial Cuisine Hall, jangan kurang ajar. Sebuah suara terdengar. King Sui sedang menuju keluar ketika dia mendengar suara ini dan tertegun. Itu karena suara itu adalah suara Yelang Qiankun. Yelang Qiankun, kalian mungkin takut pada anak ini, tapi aku tidak. Mengapa? Apa kau berencana untuk melawan klan C kita? Suara pria itu penuh penghinaan. Aku berjanji pada tabib ajaib King bahwa aku akan memastikan keamanan aula masakan kekaisaran, kata Yelang Qiankun dengan susah payah. Anda akan memastikan keamanan mereka. Menurutmu apakah klan Yelang mampu melakukannya? Lelucon apa? Kalian telah dipukuli, dipermalukan, namun Anda masih menempelkan wajah Anda ke pantatnya. Apakah Anda merasa bisa menjadi teman seperti ini? Kenapa kamu masih kekanak-kanakan meski usiamu? Kondisi tuan tua kita sangat serius. Apakah Anda dapat mengambil tanggung jawab jika sesuatu terjadi? Sangat mudah bagi Ceklan untuk menghapus klan Yelang Anda. Jika Anda tidak percaya, mengapa Anda tidak mencoba kami? Suara Celang sangat dingin. Yelang Qiankun tahu bahwa King Sui sangat dekat dengan klan Tianhe, terutama Tianhe Renmo. Bahkan sekarang, Imperial Cuisine Hall juga terletak di manor klan Tianhe. Tidak mungkin bagi klan Yelang dan klan Tianhe untuk menyelesaikan perseteruan mereka.
Dengan pemahaman Yelang Qiankun terhadap King Sui, mustahil baginya untuk bekerja sama dengan klan seperti klan Yelang. Sederhananya, itu berarti King Sui tidak akan menjunjung tinggi klan Yelang. Ini mungkin sedikit lucu, tetapi Yelang Qiankun sama sekali tidak menganggap ini lucu. Tak butuh waktu lama bagi pemuda ini untuk bisa mencapai ketinggian di mana dia bisa memandang rendah klan seperti klan Yelang. King Sui sudah mencapai lantai kedua, tetapi dia berhenti. Dia ingin melihat keputusan Yelang Qiankun. Dia juga telah mendengar tentang beberapa situasi di klan C. Mereka adalah klan yang sangat besar dan di Dancing Phoenix Continent, mereka jelas merupakan eksistensi yang sangat kuat, salah satu yang terbaik. Mereka lebih kuat dari klan seperti klan Linghu dan klan Yelang. Meskipun King Sui tidak berpikir bahwa dia akan memiliki koneksi dengan klan Yelang, jika Yelang Qiankun melangkah maju, King Sui menjamin bahwa dia akan mengambilnya sendiri untuk menyelesaikan kasus ini. Hancurkan tempat ini. Saya tidak percaya bahwa dia tidak akan keluar. Setelah beberapa saat, suara arogan terdengar sekali lagi. King Sui tersenyum dan pergi. Ketika suara itu terdengar sekali lagi, itu berarti Yelang Qiankun telah menentukan pilihannya. King Sui tidak terkejut dengan keputusan ini. Demi klan Yelang, Yelang Qiankun tidak punya pilihan. Tidak ada yang salah dengan keputusan ini. Jika King Sui ada di sepatunya, dia akan melakukan hal yang sama juga dan tidak melangkah maju. Siapa kau? Keluar dari tempat ini. Ini bukan tempat bagimu untuk memulai keributan. King Sui mengeluarkan teriakan dingin saat dia berjalan. Dengan lambaian tangannya, semua orang didorong keluar. Mereka yang lebih lemah malah berakhir dengan muncrat darah. Di Ceklan, Celang hanya dianggap anak boros dari cabang samping. Namun, selama dia memiliki nama Ceklan untuk mendukungnya, maka dia akan menikmati kemuliaan. Bahkan Yelang Qiankun tidak akan berani melawannya. King Sui berjalan keluar dengan santai. Mereka hanyalah sekelompok anak laki-laki yang boros. Meskipun tingkat kultivasi mereka tidak buruk, itu tergantung pada siapa lawan mereka. Meskipun mereka tampak sangat kuat jika dibandingkan dengan orang biasa, mereka seperti semut sebelum King Sui. Berani-beraninya kau memukuli orang-orang dari klan C kita. Anda bisa menunggu untuk melihat seluruh klan Anda musnah. Beng! King Sui menampar ruang angkasa, menyebabkan Celang kehilangan semua giginya dan darah mengalir keluar dari mulut, hidung dan telinganya. Dia segera jatuh pingsan, wajahnya membengkak menjadi seperti babi. Enyahlah! Jika aku melihat kalian lagi, aku tidak keberatan mengambil nyawa kalian. Kau pikir kau siapa? Dengan itu, King Sui segera berbalik dan menuju ke aula masakan kekaisaran. Yelang Qiankun, yang berada di kejauhan, menyaksikan dengan bingung. Akhirnya, dia menghela nafas dan pergi. Banyak orang melihat pemandangan ini dan mengagumi cara King Sui menangani situasi ini. Namun, mereka juga mengkhawatirkannya. Tentu saja, ada beberapa klan aristokrat dan keluarga kaya yang senang melihat ini. Tidak peduli siapa yang membunuh yang lain, itu sama sekali bukan urusan mereka. Banyak orang menikmati menonton pertunjukan yang bagus. Orang-orang yang datang untuk membuat masalah pergi, membawa Celang yang tidak sadarkan diri. King Sui tidak tahu mengapa Ceklan membiarkan orang-orang yang sombong dan tidak punya otak ini datang mencarinya. King Sui benar-benar tidak bisa memahami seseorang seperti ini. Namun, itu adalah fakta bahwa orang-orang seperti ini ada. Akankah membunuh mereka untuk memiliki sikap yang lebih baik dan tidak menjadi sombong? Bisa jadi karena Celang sendiri yang mengambil inisiatif untuk meminta King Sui pergi ke Ceklan. Tidak mungkin semua orang dari Ceklan seperti ini. Untuk klan yang besar dan kuat, mustahil bagi mereka untuk mengandalkan orang-orang seperti ini untuk perkembangan mereka. King Sui merasa bahwa orang-orang ini mengarahkan pandangan mereka terlalu tinggi dan ketika mereka berbicara, mereka sangat sombong. Dia bertanya-tanya apakah orang-orang seperti mereka dianggap sama dengan mereka yang akan merebut wanita dan menindas yang lemah. Mereka semua adalah generasi kedua yang bodoh, yang bangga akan diri mereka sendiri.
King Sui tahu bahwa apa yang telah dia lakukan dapat memaksanya ke dalam kesulitan yang mengerikan. Namun, jika mereka datang lagi, dia akan tetap melakukan hal yang sama. Ceklan juga ada di Phoenix Dance Organization dan memegang posisi kustodian. Posisi yang dianggap sebagai eselon atas di organisasi tari Phoenix adalah sesepuh, penjaga, sesepuh tertinggi, penjaga kiri dan kanan. Ada juga ketua kelompok dan wakil ketua yang sebenarnya. Ada satu kustodian kiri dan kustodian kanan masing-masing dan mereka memegang posisi yang sangat bermartabat. Bahkan wakil ketua tidak memiliki hak atas mereka. Untuk posisi lain, ada lebih banyak klan yang mengambil alih. Status penjaga jauh lebih tinggi daripada para tetua, sehingga posisi klan C sangat dihormati. Mereka sedikit lebih kuat dari klan Dongye, setidaknya di permukaan. Oleh karena itu, King Sui dianggap telah melibatkan dirinya dengan kekuatan yang kuat. King Sui tidak akan terkejut dengan kekuatan apapun yang dia provokasi. Untuk berdiri kokoh di kota benua, dia perlu menginjak beberapa kekuatan kuat di dalamnya. Atau lebih tepatnya, membangun dirinya dengan keahlian medisnya. Tapi sekarang, hal-hal tidak berjalan dengan baik untuk Imperial Cuisine Hall. Dia telah menarik perhatian beberapa kekuatan. Jika semua berjalan lancar, kecil kemungkinan klan Yelang akan mencoba menantangnya sekali lagi. Klan Linghu adalah klan yang dia bisa rukun dengan cukup baik. Meskipun dia tidak mengharapkan mereka melakukan apapun untuknya, jika terjadi sesuatu, dia masih bisa mencari bantuan mereka. Adapun Ceklan, King Sui tidak menyadari sikap seperti apa yang akan dia dapatkan dari Ceklan. Menilai dari fakta bahwa mereka mampu menjadi penjaga dalam organisasi Phoenix Menari, dapat dilihat bahwa mereka masih merupakan klan yang cukup kuat. Berbicara secara logis, seharusnya ada keberadaan yang sangat kuat di dalam Ceklan. Namun, orang yang memiliki konflik dengannya, hanyalah sampah dari salah satu cabang Ceklan. Satu-satunya masalah adalah meskipun itu adalah keluarga cabang, itu masih memiliki gelar Ceklan. Selanjutnya, Ceklan sangat memperhatikan yang lemah dari klan mereka. Jika tidak, klan cabang tidak akan berani bertindak begitu arogan. Adapun siapa yang sakit atau terluka, King Sui tidak terlalu peduli. Dia enggan memperlakukan orang dari klan semacam ini dan apalagi saat itu, Imperial Cuisine Hall sudah memiliki aturan seperti itu. Oleh karena itu, tentu saja, mereka tidak akan mencoba melanggar aturan hanya untuk cabang klan C. Berbicara tentang membuat pengecualian, King Sui yakin bahwa akan ada saat-saat dia membuat pengecualian. Selain itu, akan ada cukup banyak keadaan yang mengharuskannya melakukannya. Tetapi satu hal yang pasti adalah bahwa dia pasti tidak akan melakukannya untuk situasi seperti hari ini. Sekarang, King Sui telah sepenuhnya menguasai 100 burung yang memuja Phoenix. Teknik ini tidak membutuhkan nilai apapun. Tidak apa-apa selama dia bisa menggunakannya dengan baik. Itu akan sempurna selama dia berhasil melepaskannya secara instan. Baru-baru ini, King Sui juga mencoba mempelajari Phoenix Cry Sonic Attack. Meskipun dia tidak berbakat dalam musik, dia masih memutuskan untuk mencobanya setelah melihat bahwa itu adalah teknik pertempuran dari Phoenix Form. Tetapi setelah beberapa waktu, dia mulai memperhatikan bahwa kecepatan dia mengambil keterampilan Phoenix Cry Sonic Attack tidak kalah dengan Luan Luan. Karena King Sui mendapat kesempatan untuk mempelajarinya, tentu saja, dia tidak ingin meninggalkan teknik pertempuran yang begitu bagus. Meskipun agak canggung bagi seorang pria untuk memainkan sitar, itu sama sekali tidak masalah. Sitar 5 senar dan sitar 7 senar formulir Phoenix keduanya sederhana namun mengesankan. Setiap orang bisa cocok untuk memainkan lagu. Dengan menyilangkan kaki, King Sui sedang duduk di tengah udara dengan sitar 5 senar mengambang secara horizontal di depannya. King Sui menyipitkan kedua matanya saat dia mulai memainkan berbagai not musik dengan sitar 5 senar. Saat dia melakukannya, aura dingin mulai menyebar di udara. Itu adalah perasaan kuno. Orang yang mendengarkan melodi akan merasakan kesendirian yang kuat. Itu membuat orang-orang merasa seolah-olah telah hidup sendiri selama ribuan tahun,
membuat mereka tidak lagi mampu menahan kesepian di dalam hati mereka. Suara yang mengaduk hati berdering. Seperti sebelumnya, aura yang dipancarkan di sekitar area itu masih terasa dingin. Hanya saja ini semacam perasaan kaya. Seolah-olah pasukan yang luar biasa dengan ribuan pria dan kuda telah muncul dari langit. Pedang Ki, serta Origin Ki, terbang melintasi langit, menghancurkan dan mematahkan anggota tubuh korban. Seolah-olah udara dipenuhi bau darah. Nada musik yang intens mengisi kembali semangat juang orang-orang, seolah-olah seluruh tubuh mereka dipenuhi dengan kekuatan. Itu adalah semacam aura yang mampu merobek seluruh langit serta menyapu seluruh pasukan yang terdiri dari 1000 orang. Tanpa dirinya sendiri menyadarinya, King Sui menyadari bahwa dia menyukai Phoenix Cry Sonic Attack. Rasanya sangat agung, sedemikian rupa sehingga kadang-kadang dia dapat secara diam-diam membunuh lawan-lawannya. Dan itu belum semuanya, King Sui juga memperhatikan faktor penting. Phoenix Cry Sonic Attack berbagi hubungan dengan spirit energi. Semakin kuat energi roh, semakin kuat kemampuannya untuk mengontrol serangan. Efeknya akan menjadi lebih signifikan jika dia bisa mencapai keadaan di mana pikiran mereka beresonansi satu sama lain. Ketika King Sui punya waktu luang, dia sekali lagi meninjau formulir Phoenix. Dia terkejut menemukan teknik pertempuran baru lainnya terungkap. Jari Phoenix. King Sui melihatnya sekali. Ini adalah teknik pertempuran yang tidak biasa. Itu digunakan untuk pertempuran jarak dekat. Kegunaan utama Phoenix Finger adalah untuk menghancurkan pembuluh darah, meridian dan titik akupuntur di tubuh seseorang. Itu adalah teknik yang secara khusus diciptakan untuk melawan manifestasi armor binatang iblis dan lawan baik dengan pertahanan yang kuat atau lebih kuat dari pengguna itu sendiri. King Sui merasa sangat terharu. Dia sangat senang. Alasannya karena jari Phoenix membutuhkan gerakan tubuh yang sangat presisi. Jika pengguna tidak dapat terlibat dalam pertempuran jarak dekat, jari Phoenix tidak akan berguna. Namun, King Sui memiliki 9 langkah istana. Dia memiliki keunggulan signifikan dalam hal kecepatan. Melihat masih ada waktu, King Sui mulai mengembangkan Phoenix Finger dan Phoenix Cry Sonic Attack. Dia menyadari bahwa kecepatannya mengolah teknik mimikri 9 hewan sendiri sangat cepat. Ini harus ada hubungannya dengan warisannya. Selain itu, dia memiliki alam valet jade immortal yang membantunya, yang membuatnya sangat mudah untuk berkultivasi. Sebenarnya Phoenix Finger hanya memiliki 6 teknik. Yang pertama adalah serangan berat yang normal. Serangan ini dapat menyebabkan kerusakan bernilai beberapa kali lipat lebih banyak daripada kekuatan asli pengguna pada lawan. Juga, karena tekanan luar biasa yang diberikan dari jari itu, kerusakan sebenarnya bahkan lebih kuat dari yang disebutkan. Yang kedua, memukul titik akupuntur. Titik akupuntur tersebar di seluruh tubuh manusia. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Ketika salah satu titik akupuntur penting terkena, kerusakan jari Phoenix akan berlipat ganda. Namun demikian, para ahli juga memiliki metode mereka untuk melindungi titik akupuntur mereka. Misalnya, master sejati mampu menggeser posisi titik akupuntur mereka. Yang ketiga, membentur meridian. Itu untuk sementara dapat memotong meridian di seluruh tubuh korban. Tentu saja, dengan kekuatan yang cukup, pengguna mungkin juga dapat memotong meridian korban secara permanen. Yang keempat, menyerang organ. Serangan itu secara khusus ditujukan ke organ manusia, merusaknya secara internal. Yang kelima, menyerang pembuluh darah. Itu memiliki kekuatan untuk mengoyak, atau bahkan menghancurkan pembuluh darah lawan. Yang keenam, menyerang esensi vital lawan. Itu bisa menghancurkan bagian dari esensi vital lawan. Bahkan ada kemungkinan bisa membuat lawannya roboh. King Sui sangat senang saat melihat kemampuan Phoenix Finger. Dia seharusnya bisa menguasainya dengan cukup cepat setelah dia mulai mengolahnya. Meskipun demikian, tekniknya sendiri masih sangat mendalam. Ini mungkin tampak seperti serangan satu jari sederhana, tetapi ketika dilakukan, orang akan tahu bahwa itu sebenarnya lebih kompleks dari yang mereka kira. Mengambil bantal tepat ketika dia mulai menguap,
inilah yang dirasakan King Sui saat ini. Setelah bertemu dengan klan seperti C-Clan, bahkan teknik surgawi Paragon tidak akan berguna melawan mereka. Di sisi lain, perlawanannya terhadap serangan cukup kuat. Teknik tersebut meningkatkan pertahanannya sebanyak 3 kali. Kecepatannya sudah sangat menakutkan untuk memulai. Dengan dorongan tambahan yang diberikan oleh Shadows Paragon, itu menjadi lebih tangguh. Satu-satunya kekurangannya adalah teknik pertarungan yang kuat dengan kekuatan melukai yang fatal. Paragon Strike hanya bisa digunakan sekali. Sekarang, dengan Phoenix Finger, dengan menggabungkannya dengan Nine Palace Step dan Shadows Paragon, mereka pasti akan menjadi pasangan yang cocok di surga. Jari tunggal, serangan berat. Serangan itu mengandung kekuatan ilahi yang luar biasa. Itu adalah kemampuan yang sederhana namun signifikan. Dia harus memadukan kemampuan ini dengan kekuatannya sendiri. Dengan sangat cepat, King Sui sudah menguasainya. Ini adalah keterampilan dasar dari jari Phoenix. Alasannya karena teknik jari berikut ini semuanya berpusat pada keterampilan dasar ini. Oleh karena itu, King Sui menghabiskan banyak waktu di jari tunggal ini. Pada saat King Sui hampir tidak bisa menggunakan jari kedua, yang mengenai titik akupuntur, waktu sudah habis. Setelah menggosok gigi dan berganti pakaian baru, dia keluar. Ini adalah hari baru lagi. Apakah hari ini akan menjadi hari yang damai? King Sui, yang tidak ada hubungannya setelah keluar, mengajari kedua gadis itu jari Phoenix-nya. Tentu saja, dia mulai dengan jari pertama. Dia sekali lagi menekankan pentingnya gerak tubuh. Selain itu, King Sui memiliki pencapaian yang lebih tinggi dalam hal Phoenix Cry Sonic Attack-nya dibandingkan dengan kedua gadis itu. Dia bisa menyelidiki dan menelitinya dengan kedua gadis itu. Setelah mengetahui itu, kedua gadis itu tercengang. Saat itu, mereka berdua mulai mempelajarinya lebih awal dari King Sui. Awalnya, mereka berpikir bahwa mereka akan berada di depan King Sui, tetapi yang mengejutkan mereka, sekarang sudah ada celah besar antara King Sui dan diri mereka sendiri. Selain itu, mereka juga mengetahui bahwa dia bukanlah yang terkuat. Putri King Sui mampu memainkannya lebih baik darinya. Hal ini membuat kedua gadis itu sedikit gelisah. King Sui merasa bahwa Phoenix Finger sangat cocok untuknya. Alasannya karena senjatanya sekarang sudah dimiliki Paragon di dantiannya. Tidak memegang senjata memiliki efek yang sama seperti dia memegang senjata. Dengan cara ini, dia bisa terus berpindah di antara tinju dan jarinya. Dia bisa mengeluarkan efek yang sama dari teknik 1000 palu dengan tinjunya. Klan Linghu bergabung dengan Imperial Cuisine Hall telah menyebabkan sedikit perubahan pada situasi. Namun, hanya satu kartu tamu yang tersedia untuk dibagikan per hari. Selain itu juga harus seseorang yang diakui oleh Imperial Cuisine Hall. Meskipun ambang pintu ke Imperial Cuisine Hall sangat tinggi dan banyak orang juga menuduh mereka menyukai orang kaya dan meremehkan orang miskin. Perawatan medis gratis yang dilakukan Imperial Cuisine Hall setiap 10 hari berhasil menutup mulut orang-orang ini. Faktanya, Imperial Cuisine Hall juga telah menyatakan secara spesifik orang seperti apa yang tidak akan mereka sembuhkan. Pada hari ini, berita datang. C-Chong dari C-Clan telah meninggal. C-Chong adalah pemilik klan dari salah satu klan cabang klan C. Dia juga eksistensi yang kuat di antara klan cabang klan C. Di antara semua klan cabang C-Chong tidak diragukan lagi adalah salah satu yang teratas. Itulah sebabnya C-Lang bisa tetap sombong. Itu juga mengapa dia sangat penting datang ke King Sui beberapa hari yang lalu. Selama C-Chong ada, cabang ini akan memiliki kemuliaan yang tidak terbatas. Tanpa dia, mungkin masih tidak ada orang yang berani menindas C-Clan, tapi meski begitu, mereka akan turun secara signifikan dalam pangkat mereka. Mungkin setelah lebih dari 10 atau 100 tahun, cabang C-Clan ini akan menghilang seluruhnya dari C-Clan. C-Clan adalah klan yang sangat besar. Meskipun demikian, tidak semua klan cabang mereka dapat tetap menjadi klan cabang selamanya. Seiring waktu, saat cabang mereka berkembang dengan lebih banyak generasi,
hanya yang kuat yang bisa tetap menjadi klan cabang C-Clan. Yang lebih lemah perlahan akan melepaskan diri dari C-Clan. Faktanya, dalam setiap generasi C-Clan, akan ada orang dari klan utama yang akan menetap dan menikah, membentuk klan cabang mereka sendiri. Sejauh yang diketahui, beberapa orang dari klan cabang mungkin juga akan menikah dengan klan utama. Ini untuk memastikan bahwa garis keturunan C-Clan diteruskan. Bagi orang-orang yang menjadi bagian dari klan utama, beberapa dari mereka berharap menjadi pemimpin klan. Semua klan bangsawan seperti ini. Ini adalah masyarakat di mana hanya yang kuat yang dihormati. Pada akhirnya, ini juga hanya agar garis keturunan C-Clan dapat diturunkan. C-Chong meninggal. Itu tidak ada hubungannya dengan King Sui. Bahkan jika C-Clan mencari masalah dengannya, mereka tidak akan datang selama beberapa hari ini. Celang itu dipukuli sampai dia kehilangan satu gigi. Jika tidak salah, pasti ada orang yang menuju ke sini untuk mencari keadilan darinya. Hari-hari berlalu satu demi satu. Dalam sekejap mata, sudah 3 hari. King Sui juga telah menyesuaikan dirinya untuk mengolah 4 jari pertama jari Phoenix. Jika waktunya untuk bertobat, itu akan menjadi 1,5 tahun. Kedua gadis itu meningkat dengan sangat lambat. Tetapi pada saat mereka melihat kehebatan jari Phoenix ketika King Sui melepaskannya, mereka memutuskan untuk mempelajarinya. Mereka juga ingin mempelajari 9 langkah istana. Dum. Pada saat ini, suara getar dan suara benda pecah datang dari lantai bawah. King Sui mengungkapkan senyum dingin di wajahnya. Dia segera melompat dari lantai atas. Saat dia berpikir, mereka telah datang. Menilai dari temperamen C-Clan, sudah pasti mereka akan muncul. Karena Anda tidak menyembuhkan penyakit, Anda ingin menjadi alkemis seperti apa? Hancurkan, bunuh siapapun yang mencoba menghentikan kalian, seorang pria paruh baya dengan rambut putih berteriak keras. Tempat ini hanya untuk menyembuhkan pasien. Hak apa yang kau miliki untuk menghancurkannya? Suara King Sui terdengar dari belakang. Yang mengejutkan, lebih dari 100 orang datang. Sampai sekarang, lantai pertama sudah hancur total. Pria paruh baya itu berbalik. Dia pria yang cukup tampan. Dia mengenakan pakaian berwarna ungu muda dan dia cukup mulia. Namun, alis dan matanya terlalu tajam, yang mengakibatkan penampilan keseluruhannya rusak. Setelah melihat King Sui, dia sekali lagi mengerutkan alisnya. Apakah Anda menuduh kami, orang-orang dari C-Clan? King Sui menghela nafas di dalam hatinya. Apakah itu membunuhmu untuk berhenti menyebut kata-kata C-Clan sekalipun? Dalam rentang waktu 1 napas, jika mereka tidak berhenti, saya akan memastikan mereka tidak dapat keluar selamanya. Bocah sialan, kau memang cukup berani. Anda benar-benar berani menyakiti orang-orang dari C-Clan. Kalau begitu, Anda harus mempersiapkan diri untuk pertempuran melawan C-Clan. King Sui merasa sangat lucu tentang itu. Mereka masih belum bisa mengubah kebiasaan mereka. Sepertinya dia benar-benar takut orang tidak akan tahu bahwa dia adalah anggota C-Clan dan karenanya dia terus-menerus menekankan sesuatu yang paling penting. Itu membuat King Sui bertanya-tanya apakah mereka masih akan terus memiliki nama C-Clan. Boomim, serangkaian jeritan tragis dan suara benturan terdengar. Orang-orang yang berada di dalam Imperial Cuisine Hall semuanya terlempar keluar dari gedung dengan darah segar muncrat dari mulut mereka. Segera setelah itu, Ye Huang Guwu dan Yuan Shu keluar. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.